Guys, coba dah kita jujur-jujuran. Menurut kalian, pendidikan kita ini udah benar-benar berhasil apa belum? Kalau menurut gue pribadi sih belum kayaknya. Kenapa sih gue bilang belum? Ya nggak apa-apa. Soalnya kalau kita lihat pendidikan kita, kalau emang pendidikan kita benar-benar berhasil, kenapa korupsi tetap merajalela? Kenapa orang-orang yang berijazah tinggi justru malah sering kehilangan nurani? Kenapa sekolah menghasilkan lulusan pintar, tapi negara masih aja sakit? Ini bukan pertanyaan receh cuy. Ini pertanyaan eksistensial tentang masa depan Indonesia. Hari ini kita sedang tidak membenci pendidikan, justru malah sebaliknya. Kita sangat mencintai pendidikan, bahkan saking cintanya, kita sedang membela pendidikan dari pengkhianatan atas namanya sendiri. Karena pendidikan itu seharusnya menyelamatkan Indonesia, bukan malah ikut menghancurkannya secara halus dan sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, izinin gua buat ngajak kalian untuk merenung sejenak. Coba dah, kita sama-sama jujur pada diri sendiri. Pernah nggak kita bertanya dengan sungguh-sungguh tanpa basa-basi, apakah pendidikan yang kita jalani selama ini benar-benar membuat kita menjadi manusia yang lebih manusiawi? Atau justru malah sebaliknya, kita menjadi semakin pintar bicara, semakin lihai berdalih, tetapi semakin jauh dari kejujuran dan empati? Ayo coba ngaku. Jika pendidikan adalah jalan menuju pencerahan, kenapa begitu banyak orang yang terdidik justru tersesat dalam kekuasaan, tersesat juga dalam keserakahan, bahkan kebutaan moral? Pertanyaan ini emang terdengar tidak nyaman cuy, tapi justru dari sinilah pendidikan seharusnya dimulai, dari kegelisahan dan juga keresahan yang kita bahas. Guys, hari ini pendidikan sering dibanggakan sebagai simbol kemajuan, tapi diam-diam malah kehilangan ruhnya. Kita memuja sekolah unggulan, kampus ternama, akreditasi, ranking dunia, dan indeks prestasi, seolah-olah itu semua adalah ukuran keselamatan bangsa. Padahal nih ya, di balik gedung yang megah itu, di balik semua kurikulum yang tampak modern, kita sering lupa bertanya, apakah pendidikan ini mendekatkan manusia pada kebenaran atau justru malah menjauhkannya? Apakah ia menumbuhkan kesadaran atau hanya melatih kepatuhan? Apakah ia membebaskan atau hanya sekadar melatih manusia agar pandai menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak adil? Ayo coba jawab jujur. Ki Hajar Dewantara, beliau pernah berkata bahwa pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuh anak-anak. Kalimat ini sederhana kedengarannya, tapi maknanya dalam banget cuy. Bahkan bisa dibilang radikal. Menuntun berarti berjalan bersama, bukan menyeret ya. Menuntun berarti percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi, bukan malah memaksanya menjadi seragam. Namun dalam praktiknya, coba dah kita perhatiin, pendidikan kita malah sering berubah menjadi alat penyeragaman. Anak-anak diajari untuk takut salah, takut berbeda, dan bahkan takut bertanya. Mereka dilatih mengejar nilai, akan tetapi tidak dilatih memahami makna. Mereka dipersiapkan untuk lulus ujian, tapi sayangnya tidak dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan. Gimana menurut kalian tentang pendidikan kita saat ini? Kacau bukan? Disinilah pendidikan mulai kehilangan sisi kemanusiaannya. Ketika belajar hanya soal menghafal, ketika berpikir kritis dianggap melawan, dan ketika nurani tidak masuk dalam penilaian, maka yang lahir bukan manusia merdeka, melainkan manusia yang jinak. Dalam sistem pendidikan saat ini, murid-murid seolah-olah itu diajak berdialog cuy. Tapi pada faktanya, ya kalian nilai sendiri dah. Fakta di lapangan, murid banyak yang tidak diajak dialog, tidak dilatih juga untuk menyadari realitas sosialnya, dan bahkan tidak didorong untuk mempertanyakan ketidakadilan. Mereka hanya diminta menerima, menghafal, dan mengulang. Dalam sistem seperti ini, pendidikan tidak lagi menjadi ruang dialog, melainkan ruang dominasi. Murid belajar untuk menerima, bukan memahami. Dan bahayanya nih ya, ketika pola ini berlangsung lama, khawatirnya pendidikan kita hanya melahirkan generasi yang cerdas secara teknis, akan tetapi miskin kesadaran sosial. Kalian tahu nggak? Dalam perspektif Islam, persoalan ini jauh lebih serius. Karena
Pendidikan tidak pernah dipisahkan dari akhlak. Al-Ghazali dengan sangat tegas memperingatkan bahwa ilmu yang tidak menumbuhkan rasa takut kepada Tuhan dan kasih sayang kepada sesama justru akan menjadi bencana. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menekankan bahwa tujuan utama ilmu adalah mendekatkan manusia kepada kebenaran dan membersihkan hati dari kesombongan. Ilmu yang membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain adalah ilmu yang gagal menjalankan fungsinya. Pendidikan, menurut Al-Ghazali, bukan soal seberapa banyak yang diketahui, akan tetapi seberapa dalam ilmu itu mengubah cara seseorang bersikap dan bertanggung jawab. Guys, kalian kenal nggak sama Ibnu Rushd? Ibnu Rushd, seorang filsuf besar, beliau menegaskan bahwa di dalam pendidikan, akal dan rasionalitas itu sangat penting cuy. Bagi Ibnu Rushd, berpikir adalah ibadah, dan akal adalah anugerah yang harus digunakan untuk mencari kebenaran. Pendidikan yang mematikan nalar kritis, menurut beliau, sama saja dengan mengkhianati fitrah manusia. Rasionalitas tanpa keadilan akan melahirkan kecerdikan yang licik, bukan kebijaksanaan. Dari sini kita melihat bahwa pendidikan yang menyelamatkan bukanlah pendidikan yang anti akal, akan tetapi pendidikan yang menyeimbangkan akal, moral, dan tanggung jawab sosial. Lalu datang lagi suara para sufi. Mereka berbicara bukan dari menara gading akademik, akan tetapi dari kedalaman pengalaman batin. Salah satunya adalah Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi mengingatkan kita bahwa pendidikan sejati adalah perjalanan pulang menuju diri yang paling jujur. Beliau berkata, "Kemarin aku pintar, maka aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, maka aku akan mengubah diriku." Kalimat ini sepertinya sederhana cuy, tapi tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Kalimat ini merupakan tamparan halus bagi dunia pendidikan modern. Kenapa? Karena dunia pendidikan modern terlalu sibuk mengubah sistem, kurikulum, dan metode, tapi lupa bagaimana caranya mengubah orientasi batin. Ini ada pesan yang sangat dalam cuy, dari pandangan Jalaluddin Rumi. Menurut Rumi, pendidikan tanpa cinta hanya akan melahirkan kekosongan. Sebab yang menggerakkan manusia bukan hanya pengetahuan, akan tetapi makna. Guys, ayo sama-sama kita merenung, sekaligus kita bercermin juga. Pendidikan yang kehilangan cinta akan melahirkan generasi yang dingin. Pendidikan yang kehilangan nilai akan melahirkan elit yang cerdas tapi kejam. Pendidikan yang kehilangan spiritualitas akan melahirkan manusia yang terasing dari dirinya sendiri. Kira-kira kalian sepakat nggak kalau seandainya hari ini gua katakan bahwa Indonesia tidak kekurangan orang pintar? Pasti sepakat dong, banyak banget orang pintar di Indonesia. Ya, tapi sayangnya Indonesia kekurangan orang jujur. Jujur pada siapa? Jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain. Kita kekurangan orang-orang yang menggunakan ilmunya untuk melayani. Malah kelebihan banget orang-orang yang menggunakan ilmunya untuk menguasai. Jadinya ya seperti ini, tamak, maruk, sombong. Hancur dah kita kalau misalnya begitu caranya. Bener nggak? Bener lah. Masa enggak? Seringkali nih kita bertanya, mengapa bangsa ini sulit maju? Padahal sumber daya manusianya melimpah. Ya, jawabannya mungkin pahit sih. Tapi ini harus kita katakan dengan jujur. Apa jawabannya? Ya karena pendidikan kita terlalu lama mengajarkan cara bersaing, tapi lupa mengajarkan cara peduli. Kita diajari cara naik, tetapi tidak diajari cara menunduk. Kita diajari cara berbicara, tetapi tidak diajari cara mendengar. Pendidikan yang menyelamatkan Indonesia adalah pendidikan yang mengembalikan manusia pada kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan tentang kebersamaan dan tanggung jawab. Pendidikan sejati seharusnya membuat kita gelisah. Ketika apa? Ketika kita melihat ketidakadilan, bukan malah nyaman menikmatinya. Pendidikan seharusnya membuat kita malu ketika kita berilmu tapi tidak berbuat. Pendidikan seharusnya membuat kita sadar bahwa ilmu itu amanah, bukan dijadikan sebagai alat pamer.
Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya nanti akan lebih berat hisapnya. Ini bukan sekedar ancaman kosong cuy, tapi ini peringatan. Agar apa? Agar pendidikan tidak melahirkan manusia yang terputus antara kata dan perbuatan. Indonesia tidak akan bisa diselamatkan oleh kurikulum yang sering berganti. Akan tetapi, Indonesia bisa diselamatkan oleh orientasi pendidikan yang berpihak pada kemanusiaan. Selama pendidikan masih bisa diukur semata-mata dengan angka dan sertifikat, selama guru dan murid sama-sama tertekan oleh sistem yang tidak memberi ruang bernapas, dan selama berpikir kritis dianggap ancaman, maka pendidikan akan terus berjalan. Tapi jalan di tempat tidak kemana-mana. Namun, kita harus ingat cuy, harapan tidak pernah benar-benar mati. Harapan hidup dalam setiap guru yang mengajar dengan hati, dalam setiap murid yang berani bertanya, dan dalam setiap ruang kecil di mana dialog masih mungkin terjadi. Pendidikan yang menyelamatkan Indonesia adalah pendidikan yang berani jujur pada dirinya sendiri. Mungkin pendidikan tidak sempurna, akan tetapi pendidikan punya arah. Mungkin pendidikan tidak selalu cepat, akan tetapi pendidikan punya makna. Pendidikan seperti inilah yang tidak hanya mencerdaskan otak, akan tetapi juga melembutkan hati dan meneguhkan keberanian moral agar bisa mengucapkan hal-hal yang benar. Jika kita ingin Indonesia yang lebih adil, lebih beradab, dan lebih manusiawi, maka kita harus berani memperjuangkan pendidikan yang tidak sekedar membuat kita pintar, akan tetapi membuat kita peduli. Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak akan runtuh karena kurangnya pengetahuan, tapi bangsa ini akan runtuh karena hilangnya kebijaksanaan. Terima kasih banyak sudah sharing sama gua dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.